hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini tanggal 3 Mei 2020 dengan Kak Deborah dan Kak Tika. Oke adik-adik, tidak terasa ya, sudah 6 minggu ya Kak Tika. Iya. Kita ibadah online dan kita sudah masuk bulan yang baru. Bulan apa ya Kak Tika? Bulan Juni ya Kak? Bulan April Mei dong Kak Tika. Oh, iya, Kak. Aduh Kak Tika Bulan gara-gara Mei. libur lama dia jadi lupa deh ya. Iya. Oke Kak Tika tahu nggak sebenarnya bulan Mei ini ada banyak sekali momen-momen penting dan berharga di bulan ini. Kak Tika tahu nggak? Ada hari pendidikan Kak. Oh, semalam ya Kak Tika ya, Iya, tanggal 2 Mei hari pendidikan. Terus hari apa lagi ya Kak Tika Ada ya? hari kebangkitan nasional. Tanggal 20 Mei ya, hari kebangkitan nasional. Apalagi ya Kak ya? Hari kenaikan Yesus Kristus. Wis, tanggal 21 ya Kak. Hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terus yang terakhir yang ada yang paling ujung Kak. Hari turunnya Roh Kudus. Ya, apa yang sering disebut dengan hari Pentakosta yang biasanya kita rayakan sebagai hari Pasca sekolah minggu Kak. Kita doain ya Kak, semoga waktu Pasca sekolah minggu wabah corona sudah selesai dan kita bisa ibadah gabung lagi. Oke, baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan siapkan hati, kita ambil sikap berdoa, kita tundukkan kepala kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Di sini di rumah-Mu yang kudus kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, memuji serta meninggikan nama-Mu. Karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar, sambutlah kami serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Oke Kak Tika, sebelum Ya. kita tadi kan udah doa. Terus tanya yuk adik-adik sekolah minggu, udah doa nggak tadi pagi waktu bangun tidur ya Kak Tika ya? Iya ya, udah. Ayo doa siapa juga di ya. sini yang bangun tidur langsung berdoa? Ih, bagus sekali ya Kak. Ternyata biarpun kita ibadah online udah 6 minggu, tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat Bener. untuk berdoa. Dari terbit matahari sampai mau tidur juga doa nggak Kak? Doa ya Kak. Oke, luar biasa. Oke, kita mau puji Tuhan dengan bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Setiap hari jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
Ketika Iya, Kak setelah Bora. nyanyi tadi enak ya Kak Dika ya, dari terbit matahari sampai pada masa kita tetap memuji Tuhan. Sekarang kita mau baca ayat hafalan nih Kak Dika, karena sangat penting loh ternyata hafal ayat hafalan. Kita satu ayat Alkitab ya Kak ya. Oke, sebelum kita mau ayat hafalan, kita nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah. Anak bungsu pergi. Oke, shalom adik-adik. Kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Baik, mari dibuka Alkitabnya Efesus 6 ayat 1. Sudah dapat semuanya? Mari katakan amin yang sudah. Oke, Efesus 6 ayat 1. Ikut kakak ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, kita akan belajar gerakannya. Ikut kakak pelan-pelan ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, semua pasti tahu lagunya kan? Untuk mempelajari gerak dan lagunya, kakak akan minta bantuan Kak Leli. Oke, kling. Halo Kak Leli, selamat datang. Oke, Halo adik-adik. Kak, minta tolong bantuannya dong Kak. Oke. Kita akan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, kita sama-sama pakai gerakan Kak. Oke, 1, 2, 3, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, bye-bye. Bye-bye. Di dalam rumahku senang-senanglah. Gimana Kak Bora, udah hafal belum ayat hafalannya? Gampang Kak, soalnya pakai lagu tadi diajarin, ya kan? Iya Sekarang dong. nggak terasa ya Kak, mau dengar firman Tuhan ya. Gak sabar dengar Kak Leli khotbah ya Kak. Iya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku.
senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesus mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Yesus mere gaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. I love him so. Love him so. Love him so. I love him so. Love him so. Love him so. I love him so. He's so good to me. I praise his name. 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 He's so good to me. I praise his name. He's so good to me. Siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil. Yesus Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya. Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu atas hari baik yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih masih memberikan kami kesehatan, bahkan memberikan kami kesempatan boleh melakukan ibadah minggu pada hari ini, sekalipun kami melakukannya secara online Tuhan. Bapa di dalam sorga, mari ajari kami untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan menaikkan syukur kepadamu. Amin. Baik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-22 ayat 6. Sekali lagi, kitab Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke, adik-adik sekalian, seperti yang kita ketahui, tanpa terasa sudah 6 kali kita mengadakan ibadah secara online. Pastinya ada rasa rindu yang sangat berat untuk boleh berkumpul bersama teman-teman, berkumpul bersama guru sekolah minggu,
berkumpul bersama Bapak Pendeta, Bapak Penatua, semua yang ada di gereja. Tapi tidak apa-apa adik-adik, sekalipun seperti itu keadaannya sekarang, kita harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, karena masih ada cara untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal, pasti semua tahu kan siapa yang menulis kitab ini? Ada yang nggak tahu? Oke, kakak kasih tahu ya. Penulis kitab Amsal adalah Raja Salomo, raja yang ketiga bangsa Israel. Semua pada tahu apa yang menjadi permintaan Raja Salomo ketika ia diminta sama Tuhan untuk boleh menyampaikan permohonannya? Iya, Raja Salomo tidak meminta materi, kekayaan, bahkan semua yang menyenangkan secara duniawi. Tapi Raja Salomo meminta sesuatu yang sangat berharga, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa kakak bilang ini sangat berharga adik-adik? Karena orang yang mau dididik dan diajari serta meminta kebijaksanaan dari Tuhan, pasti hidupnya akan menjadi kesenangan di hadapan Tuhan. Adik-adik mau seperti Raja Salomo? Kalau Kak Leli mau. Nah, kita kembali kepada nats kita di ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, sekarang kakak mau tanya, tugas yang mendidik setiap anak-anak di dalam kehidupannya sehari-hari siapa adik-adik? Iya, orang tua. Siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Yang pasti orang yang jauh lebih tua dari adik-adik. Nah, setiap orang yang diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, yaitu orang tua, guru, orang-orang yang jauh lebih tua dari adik-adik, pastinya harus kita taati. Tapi persoalannya adalah kebanyakan orang tidak mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, atau apa yang diajarkan oleh orang yang jauh lebih tua dari dia. Dan ketika itu tidak dilaksanakan, apa yang terjadi? Setiap hari pastinya ketika dia membantah apa yang dilakukan oleh orang tua, kehidupannya tentu tidak sejahtera. Nah, adik-adik sekalian, mari sebagai anak-anak muda, seperti firman Tuhan hari ini yang kita dengar, sekalipun melakukan disiplin itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tapi Tuhan menginginkan mari kita menghormati orang tua kita yang sudah diberi mandat, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi perwakilan mengajari kita semua. Supaya apa? Supaya kita pada masa muda ini punya bekal. Kan adik-adik semua atau Kak Leli nggak selamanya kan hidup di dalam masa muda, tapi nantinya akan menjadi tua juga. Nah, sekarang ini mari belajar untuk boleh melakukan hal yang benar sesuai dengan yang dinasihatkan oleh orang tua kita, supaya nanti di masa tua kita bisa memetik hasilnya. Bukankah ada pepatah mengatakan apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Kalau hari ini kita menabur hal yang benar, hal yang baik, tentunya di masa tua kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Adik-adik sekalian, mari mulai saat ini dengar-dengaran seperti lagu kita tadi, dengar-dengaran pada Tuhan Yesus, dengar-dengaran pada mama papa, turut nasihat mereka selalu, taat. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa kita yang sekarang mau taat? Tidak hanya taat kepada orang tua, tapi taat kepada pemerintah, taat kepada gurunya, taat kepada apa yang diajarkan opung, tulang, siapapun itu yang ada sekarang di sekitar kita yang mengajarkan kepada kita hal yang baik. Kalau sekarang kita diingatkan kepada setiap orang untuk boleh di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Nah, hari ini kita diuji lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar untuk boleh melakukannya. Mau nggak menggunakan telinganya untuk boleh mendengar nasihat itu?
terus taat melakukannya. Pasti kalau kita sudah melakukan itu, yang paling bahagia, yang paling senang tidak hanya orang tua kita, tapi siapa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam firman-Nya juga mengajarkan kepada kita, mari semuanya belajar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena setiap kebenaran firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk melakukan kebenaran, untuk mengajarkan kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, supaya kita tidak boleh dikecoh oleh si iblis. Siapa yang mau jadi pengikut Yesus? Iya, semua angkat tangan. Siapa yang mau jadi pengikut iblis? Gak ada yang mau kan? Nah, mulai saat ini mari semuanya ikut apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Salah satunya menjadi orang yang patuh dan taat kepada nasihat orang tua. Seperti titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Mari menjadi orang-orang yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nanti boleh ditulis, boleh sampaikan melalui grup kita, sehingga kami guru-gurunya juga boleh menjawab setiap pertanyaan adik-adik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang memampukan kami menjadi anak-anak yang mendisiplinkan diri kami di dalam melakukan ajaran yang diberikan oleh orang tua kami, bahkan ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam hidup kami. Ya Bapa, mari Engkau juga yang menjadikan kami menjadi anak-anak yang tentunya akan tetap setia sekalipun banyak gelombang dan badai yang kami hadapi di dalam hidup ini. Tuhan, inilah doa kami kepadamu, tetaplah Engkau yang mendampingi kami supaya kami menjadi orang-orang yang tetap takut akan Tuhan dan tetap setia menjalankan perintah Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kepadamu. Amin. Ketika tidak terasa ya, kita mau mengumpulkan persembahan, kita tadi sudah nyanyi, sudah ayat hafalan, ya kan, khotbah juga. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, mari memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik, kita akan kumpulkan persembahan.
tidak terasa ya Kak Bora ya, sudah di penghujung acara. Kita akan tutup ibadah kita. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, dan yang utama tema kita tadi Kak apa? Taat kepada didikan orang tua. Oke, satu baik. lagi Kak, jangan lupa jaga kebersihan. Iya. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, kita tunduk kepala, kita berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.